Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Hai, kembali lagi dengan saya Ganal Serulumam. Tak lihatin sapi sekandang yang sudah bunting 3 ekor. Ini meteng nggih? Nah, nggih. 1, 2, 3. Ini salah satu peternak langganan saya. Beliau itu sistemnya breeding, ketika sudah punya pedet gemolong langsung dijual. Nah, pedet ini payu piro? Yang didol sini 13. Nah, kemarin sempat pedet saya induknya itu kalau nggak salah ini yang hitam saya IB tadi keluar jantan umur hampir 4 bulan nggih. 5 bulan nggih. 5 bulan kurang lebih dijual laku 14 juta. Kemudian dibelikan jogrokan. Harga pinten, 11? 11.500 tak kira 10 itu. Diberikan jogrokan harga 11.500 dan setiap kali beliau beli pasti air susunya cari yang gini. Yang keplah karena dari 5 ekor indukan ini setiap kali bunting dan punya pedet itu selalu punya track record yang bagus di air susunya. Nah, tadi sapi ini sempat birahi, dikeluhkan sama beliau itu piye mau sing jenengan critake. Tak cedakno ya men Bandung tekan kene ya. Birahine mboten patek ngaten niku Mas. Birahinya enggak terlalu kelihatan. Enggak terlalu kelihatan. Heeh. Tapi ada ciri-ciri birahi sedikit enggak mboten? Ada. Heeh, contohnya Keluar lendir. Iya, cuma itu tak apa ada yang lain? Enggak ada. Enggak ada. Jadi ceritanya beliau itu sapi ini itu ketika birahi itu birahinya tidak terlalu tampak. Jadi ketika birahi sapi ini diam sekali. Nah, yang paling penting itu kalau kemarin beliau setiap kali mengamati itu pasti dari lendireng ya. Nah, karena dari Bevono lendir putih. Lendir bening ya, putih itu penyakit kok. Lendir putih bening karena dari keluarnya lendir artinya ada perubahan hormonal dan terjadilah yang namanya proses birahi. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana lendir yang kering di alat kelaminnya. Ada alat kelaminnya di ekornya. Nah, kemudian si sapi ini tadi lanjut saya IB simental dan kemarin juga selalu saya IB simental karena beliau tak saranin untuk kasih simental dan dari proses IB simental pun tadi itu pun juga pertumbuhan pedet jogrokannya pun juga lebih besar nggih Om ya. Nah, terus yang ini jalan berapa bulan Om ini buntingnya Om? Ini 3 bulan. Bunting 3 bulan sing niki. Ini 4 bulan kurang lebih. Sing niki kok 6 bulan. Nah, kalau ini memang sudah kelihatan bunting 6 bulan ke atas. Kayaknya 7 bulan Om. Oke, 7 bulanan kan ya. Nah, ini ada cairan. Kadang ada yang tanya, Mas, gimana sih Mas kalau sapi saya keadaan bunting kemudian keluar lendir. Keluar lendir seperti ini itu enggak apa-apa. Itu biasanya memang ada kekurangan hormonal di progesteron. Dia untuk lendirnya itu gimana ya? Itu salah satu cara untuk cover kedua atau pelindungan kedua kepada janin atau fetus yang ada di dalam kandungan sapi. Dengan cara ini itu terkadang kala yang untuk cairan tubuhnya pun juga akan berkurang. Jadi misal seandainya Om, sapi ini jenengan itu ini rembes, artinya keluar lendir ketika bunting tua, air minumnya diperbanyak Om. Air minum diperbanyak biar cairan tubuhnya tidak terlalu kurang. Terus yang kedua, hijauannya diperbanyak. Karena ketika lendir yang seperti ini, itu takutnya nanti kalau di kebuntingan tua air minumnya kurang, itu ketubannya sedikit. Nah, kalau ketuban sedikit misal terjadi proses lahiran yang agak lama, itu nanti saake umure kasihan dipedetin, nanti gampang rawan mati. Jadi tapi kalau posisinya bagus ya insya Allah lancar kalau air minumnya gitu kan, karena kebutuhan cairannya juga tercukupi. Nah, kurang lebihnya ini. Jadi ceritanya satu kandang ada 5 ekor, setiap kali bunting pasti setiap kali beranak pasti sapi ini langsung dijual.
dijual gemolong. Jadi ketika umur pedet 5 bulan, 3 bulan dijual gemolong. Nah, kita tanya alasannya apa Om disade kok umur-umur semonten terus. Nah, alasannya apa ketika punya pedet umur-umur segitu terus? Perkembangannya cepat di apa itu? Disalik ibaratnya nah nggih. Disalin diganti. Oh, gitu. Biar perkembangannya lebih cepat. Oh, gitu. Jadi niatnya itu 1 memang tahun sudah beranak lagi. Oh gitu. Tapi sistemnya pedet yang sudah beranak dijual diberikan yang baru lagi. Oh gitu. Baru. Jadi memang beliau itu sistemnya itu untuk si pedet yang dijual tadi itu memang di umur gemolong ya. Nah, terus kemudian buat perkembangan Mas. Buat target beliau itu menambah populasi, dibelikan jogrokan atau indukan atau darah, kemudian diberikan lagi biar setiap setahun sekali beranak. Kalau seandainya 1 tahun ini beranak, misal sapi ini, misal saya IB kok jadi, misal kok ini kok sudah nanti lahir, yang ini nomor 2, yang besar ini lahir, yang sana lahir, pedete wis 4. Oke, Alhamdulillah. Rezekine wong tani Om ya. Wah, sangu ngarit. Sangu ngarit. Bocahane ngarit. Wah, bocahane ngarit. Makanya ini adalah salah satu tips atau cara untuk mensiasatinya karena di beberapa kasus sistem breeding itu kadang ada yang di tengah jalan butuh duit yang mepet sekali. Nah, dengan cara seperti ini tambal sulam seperti pedet yang lahir kemudian dijual, akhirnya beliau tidak iman-iman untuk menjual ngoten nggih. Sing dijual pedete kemudian dibelikan lagi. Biar sing sapi bunting ini tidak ikut terjual lagi ngoten nggih. Nah, takutnya engko nek meteng-meteng nek kepepet dijual kan iman-iman ya. Tak lebihnya gitu. Nah, coba kita lihat untuk pakannya pun di sini beliau pakainya rumput odot. Segendul pinten Om saiki Om? Segendul ngenten iki pinten sakniki? Niki tebasan anu Mas. Tebasan alas. Nggih, alas. Teng alas ditebas ngoten? Nggih, tebasan. Maksudnya pripun cara? Nggih, satu lokasi dibeli berapa ngoten. Oh, gitu. Nah niki tebasan berapa? 800. 800. Sekotak, mboten? Gak ada sekotak lah. Heeh. Cukup 1 minggu. Seminggu. Kangge buat 5 hari. 1 minggu tuh enggak saya sendiri Mas. 8 orang. Oh, rombongan. Satu kotak buat 8 orang. Tebasannya 800. Berarti satusan berarti. Ya, 100. 100-an. Nek lebih irit Mas ngoten. Lebih irit ya. Nah niku sekotak niku telas satu kotak rumput odot ini telas berapa hari Om? 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Habis nggih? Iya, habis. Berarti seminggu modalnya mau 100.000. 100.000. Oh. Seminggu 1 minggu Ijonya 100.000. ngingoni melihara sapi 5 ekor itu modalnya cuma 100.000. Nah, tapi kalau itu enggak sistem rombongan di hijauannya itu pun juga enggak bakal ketemu. Jadi pelihara 5 ekor ini itu modalnya 1 minggu cuma 100.000 di hijauannya. Nah, beli loh itu, bukan ngarit loh ya, beli loh itu. Tapi dengan sistem rombongan. Nah, kalau tidak seperti itu ya tidak cukupan. Berarti setiap hari diambilnya nggak apa-apa ya, Om ya? Nggak apa-apa. Sanes ini kok lainnya ini kok diparingi suka diparingi apa malah? Niki jerami. Jerami nggih? Jerami. Oh, warnanya lagi musim aja. Jerami kalih pongkol selepan. Kalih sama selepan pongkol ya. Garing kenapa telas? Yang kering kenapa yang basah, Mas? Yang basah. Sakniki pinten Om sebojok? Sebojok 35. Sebojok 35 nggih. 30. Wonten bobot 50 kilo. Ada. Lebih napa mboten? Lebih ya. Sebojok jenengan telas 3 orang kalau. Oh, ngoten. Jenengan satu keranjang hijau. Nah, di oh, keranjang yang kanan kiri itu buat buat sak-sakan. 30.000. Oh, ini segini 30.000 Om nggih. Ini beli 30.000. Pinten Om buat 5 ekor Om? Paling ya 4 harinan. 4 hari ya. Buat campuran minum. Oh, ngoten. Jadi cara ibaratnya combor-comboran biasa nggih. Ini 5 ekor. Pongkol buat comborannya itu paling katul mboten? Iya, katul. Tambah katul gede nggih. Oh, sama bekatul sama uyah. Ya biasalah umumnya comboran di peternakan umum gitu. Di peternakan peternak desa itu biasanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap ada hijauannya Om ya. Karena hijauan itu multivitamin yang paling gampang dicari dari mineral makro, mikro dan sejenisnya yang mudah ditemukan di alam. Kalau kita menargetkan cuma pakan yang di sistem comboran itu paling kebanyakan kalau comboran di peternak lokal itu
dominannya itu di karbohidrat. Ketika di karbohidrat untuk si sistem breeding itu memang tidak bagus dan tidak cocok, karena kalau karbohidrat terlalu tinggi itu bisa menyebabkan sapi cepat majer. Dan karena karbohidrat terlalu tinggi itu akan menyebabkan sapi akan terlalu banyak lemak yang diproduksi di dalam tubuh. Karena lemak itu karbohidrat itu adalah sumber turunan, nanti akan dirubah menjadi glukosa dan itu akan mudah sekali diserap sama tubuh, dan ketika berlebihan dia akan dirubah menjadi lemak. Takutnya seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya cuma mau pamerin sama teman-teman. Jadi sistem breeding yang murah dengan biaya murah, pemeliharanya sambil kerja ya, sambil kerja, bisa ditinggal kemana-mana dan bisa buat pesangon setiap tahunnya. Itu artinya sanggung ngarit. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Matur suwun Om. Oke, ngene lho, ben pantes dak ya. Wah.